Ia bukan sekadar ulama. Ia disebut sesat, tapi juga dianggap wali. Namanya dihapus dari sejarah resmi, namun ajarannya tetap hidup dalam bisikan zaman. Di tanah Jawa abad ke-15, saat para wali menyebarkan Islam, muncul satu nama yang membuat istana gemetar. Syekh Siti Jenar. Apa sebenarnya yang ia ajarkan? Dan mengapa kebenaran tentang dirinya begitu ditakuti? Dalam sejarah Islam Nusantara, ada satu nama yang selalu memicu perdebatan. Namanya jarang disebut di mimbar. Kisahnya sering dipotong. Ajarannya dianggap terlalu berbahaya. Syekh Siti Jenar. Seorang ulama yang mengajarkan bahwa kematian adalah awal kehidupan. Bahwa surga dan neraka bukan sekadar tempat, tapi keadaan jiwa. Dan bahwa manusia bisa menyatu dengan Tuhan, manunggaling kaula Gusti. Ajaran inilah yang mengantarkannya pada hukuman mati. Abad ke-15. Islam menyebar di tanah Jawa melalui pendekatan damai. Wayang, tembang, budaya, semua dipakai sebagai jembatan dakwah. Wali Songo berdiri sebagai penjaga keseimbangan. Syariat ditegakkan, akidah dijaga, rakyat dibimbing perlahan. Namun di tengah keteraturan itu, muncul satu suara yang berbeda. Tak ada catatan pasti tentang kelahiran Siti Jenar. Sebagian menyebut ia bernama Syekh Lemah Abang, karena jubahnya berwarna tanah merah. Konon ia pernah mengembara jauh. Belajar tasawuf ekstrim, ajaran fana, lenyapnya diri, dan kematian ego. Ia tidak puas dengan ibadah lahiriah semata. Baginya, sholat tanpa kesadaran hanyalah gerakan tubuh. Bertahun-tahun ia menyepi. Puasa, zikir, menyatu dengan kesunyian. Hingga suatu malam, ia berkata, "Aku tidak lagi menemukan diriku, yang ada hanya Dia." Sejak saat itu, ia menganggap dirinya telah mati sebelum mati. Manunggaling kaula Gusti. Menyatunya hamba dan Tuhan. Bukan berarti manusia menjadi Tuhan secara fisik. Melainkan ego manusia lenyap, kehendaknya sirna, dan yang tersisa hanyalah kehendak ilahi. Namun kalimat ini berbahaya jika jatuh ke telinga yang salah. Wali Songo memanggilnya. Perdebatan terjadi. Para wali berkata, ilmu ini tidak untuk rakyat awam. Namun Siti Jenar menjawab, justru rakyatlah yang paling dekat dengan kejujuran. Konflik bukan soal iman, tapi soal tanggung jawab. Siti Jenar memilih jalan berbeda. Ia duduk di tanah, makan bersama petani, berbicara tentang kematian tanpa menakut-nakuti. Ia berkata, jika kau takut mati, berarti kau belum hidup. Rakyat mulai mendengarkan. Saat eksekusi, keanehan terjadi. Tak ada darah. Tanah menjadi merah. Udara berbau harum. Ada yang percaya ia mati. Ada yang yakin ia telah menyatu dengan Tuhan. Dan hingga kini, Syekh Siti Jenar masih hidup dalam perdebatan.